Orang-orang tuh pada takut dok untuk operasi katarak. Nah, kira-kira bisa disembuhkan nggak dok tanpa operasi? Ini salah satu yang paling sering nih ditanyain pasien nih, "Dok, boleh makan apa Iya. aja dok?" Gitu kan biasanya. Jadi nggak butuh waktu lama dengan dokter Mita. Ya, kataraknya akan segera dioperasi dan bisa sehat kembali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSAM, ya jumpa lagi dengan saya Delatun Nikmah di acara Podcast Alman yang penuh dengan informasi, inovasi dan promosi. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa lagi kalau bukan dokter mata kesayangan kita, Dokter Mita Putri Utami, spesialis mata. Halo Dokter Mita, apa kabar? Salam kenal ya. Iya dok, first time ketemu nih dok. Iya, hari ini ya barusan ya. Ternyata bening banget, Masya Allah. Ya. Bagaimana kabarnya, sehat dokter? Alhamdulillah Sehat ya. Dok, boleh kita perkenalan terlebih dahulu dok ya. Biar Sobat RSM tahu, dikira nanti single nih dok. Kira-kira single apa sudah menikah dok? Ya, jadi gini, nama saya Mita Putri Utami, biasa dipanggil Dok Mit atau Dokter Cantik juga boleh. Iya memang cantik kok iya. ya. Terima kasih. Jadi gini, saya lahir di Tuban. Tuban, Gitu. Jadi memang asli anak daerah sini, betul. Jadi pengennya juga mengabdi di sini, melayani masyarakat di sini nih, Ya betul. Jadi memang spesialisasinya di mata. Di mata. Ya, dan kebetulan di sini bisa bekerja dan bergabung bersama Ali Mansur nih. Sebelumnya Gitu. di belum pernah ya. langsung jadi langsung setelah lulus langsung kerja di di sini ya. Kemudian ini dok, biar lebih akrab lagi nih ya Sobat RSAM, putra putrinya ada berapa dok? Ada dua. Ada cewek-cewek tuh, cewek-cewek suaminya satu, gitu kan. Ada dua, semoga nanti bertambah. Amin. Jadi rame kan di rumah gitu. Oke, dok. Sebelum dimulai nih, saya ucapkan terima kasih dulu untuk Dokter Mita yang sudah berkenan hadir mengisi acara podcast kali ini. Padahal kesibukannya dokter kan luar biasa juga, tapi masih menyempatkan hadir di podcast Alman. Terima kasih juga loh, sudah diundang loh. Wah, antri loh saya mau masuk sini nih. Oke. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang katarak ya sobat. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan share yang sebanyak-banyaknya. Oke. Sobat RSAM, pasti tidak asing lagi kan mendengar salah satu penyakit yang berhubungan dengan mata, yaitu katarak. Katarak adalah salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak orang. Dan katarak itu juga sebagai penyebab kebutaan nomor 1 yang paling banyak di dunia. Nah, biasanya kita berpikir katarak ini identik dengan orang yang sudah lansia. Nah, kira-kira itu betul apa enggak sih ya? Nanti kita tanya aja ke Dokter Mita ya. Dan sebelum menginjak pertanyaan seputar katarak nih, ada informasi untuk Sobat RSAM bahwa Polimata buka setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan tentunya untuk pasien BPJS juga bisa dilayani di RSAM. Dan kalau mungkin ada keluhan atau ingin periksa mata, bisa aja langsung datang ke Polimata di RSAM atau sekedar konsultasi pun juga bisa. Oke? Baik Sobat RSAM, mari kita bahas seputar katarak bersama Dokter Mita. Oke, dok, pertanyaan yang pertama nih. Katarak itu apa sih dok sebenarnya? Banyak orang yang menyebut sakit katarak. Katarak itu sebenarnya apa dok? Ya, jadi kayak ujian ya. Gini, jadi katarak itu salah satu penyakit di mata. Intinya adalah dia kekeruhan pada lensa. Gitu. Nanti kalau misalnya lensanya sudah keruh, akhirnya pasiennya atau kita semua akan ngerasa penglihatannya kok kabur ya gitu. Jadi meskipun sebenarnya nih penglihatan kabur kan penyebabnya banyak, tapi salah satunya biasanya kalau katarak itu khasnya keluhannya akan kabur gitu. Ya. Terus kemudian keruhnya mata tadi itu ya dok ya, penyebabnya itu apa dok? Banyak ya. Jadi kalau misalnya kekeruhan pada mata khususnya pada lensa ya. Jadi penyebabnya banyak sekali. Salah satunya memang exposure dari UV, sinar matahari lebih tepatnya. Tapi kan enggak mungkin ya kita kemana-mana pakai kacamata hitam, enggak mungkin. Jadi itu kayak ya mau enggak mau akan kena. Itu kenapa ada yang namanya katarak senilis. Jadi seiring bertambahnya usia, jadi sudah dituliskan memang akhirnya nanti akan katarak
gitu. Karena kan gitu. pasti ada exposure kan, mau tidak mau itu. Terus dari makanan, terus jadi semakin banyak oksidan yang kita terima itu akan mempercepat terjadinya kekeruhan pada lensa atau katarak itu tadi gitu sebenarnya. Jadi kalau sering-sering terpapar sinar secara langsung gitu, Secara bisa ini ya dok langsung, ya, betul. lebih Mempercepat gitu ya. ya. Iya betul. Kemudian ini dok, macam-macam katarak nih dok, ada nggak sih macam-macam katarak itu mungkin dibagi atau apa aja gitu dok? Jadi kalau misalnya katarak kan beda-beda ya. Jadi macamnya banyak, bisa dari segi bentuknya atau usianya. Jadi gampangnya gini. Kalau misalnya dari penyebabnya nih, kalau misalnya salah satunya namanya senilis yang tadi saya bilang. Jadi karena usia atau degeneratif, entah itu karena exposure matahari atau memang oksidan dan usia itu tadi. Bisa juga karena penyakit tertentu, misalnya kencing manis atau penyakit mata yang lain, misalnya infeksi atau glaukoma. Ada juga penyebab yang lain juga karena trauma nih. Jadi pasien habis kecelakaan gitu kan. Sekarang nih sehat nih 1-2 tahun lagi mungkin sekali untuk muncul katarak atau katarak yang muncul dari kecil. Jadi lahir nih tahu-tahu sudah mulai muncul putih-putih di mata. Ada Kenapa juga nih ya dok bayi ya? ya namanya kongenital. Jadi bawaan. Iya. Kemungkinan dari ibu yang kena infeksi atau yang lainnya gitu. Termasuk trauma tadi bisa ya dok jadi katarak? Betul, dan trauma ini enggak harus usianya muda ya, mau kecil, besar, tua semuanya bisa. Yang penting karena trauma dan benturan pada mata secara langsung dan keras. Oh gitu. Iya. Dan kalau katarak ini bisa terjadi mulai usia berapa aja nih dok? Kalau misalkan waktu anak-anak belum nih, terus kemudian ini kira-kira bisa terjadi di usia berapa untuk katarak gitu? Kebanyakan di usia berapa dok? Kebanyakan memang mulai Iya. muncul gitu ya, meskipun masih tipis-tipis gitu kan di usia 40 tahun. Tapi balik lagi, kalau penyebabnya dia karena trauma, mau di usia berapapun dia bisa, Oh iya, tergantung traumanya. Tapi traumanya. kalau misalnya di timeline yang normal, biasanya dia di atas 40 tahun tuh mulai nih ibu atau bapak mulai bisa screening kali mansur nih. Kita lihat mulai ada kataraknya atau enggak dok gitu. Di usia 40 sekitar itu ya dok Iya, ya? betul. Oke, dok, bagaimana pengaruh katarak terhadap penglihatan dok? Apakah bisa pelan-pelan nggak bisa melihat, kabur atau langsung nggak bisa melihat atau gimana itu dok? Ya, jadi katarak itu salah satu gangguan penglihatan yang butuh waktu yang butuh waktu yang lama untuk menghasilkan gejala yang signifikan. Jadi yang pertama memang pasiennya cuma tidak bisa lihat tulisan gitu kan. Lama-lama dia tidak bisa lihat jari, tidak bisa lihat lambaian tangan, sampai bahkan cahaya pun tidak bisa. Jadi dia sangat berpengaruh khususnya untuk keseharian. Jadi yang biasanya dia bisa jalan sendiri, makan sendiri, atau ke kamar mandi sendiri, akhirnya tidak bisa karena terganggu itu tadi. Gitu. Rentang kurun waktu perjalanan sampai ke perburukannya itu biasanya berapa bulan atau berapa kurun waktunya berapa itu dok? Biasanya sampai tahunan sih. Oh, Jadi tahunan. tergantung sebenarnya Iya. tergantung penyebabnya. Kalau trauma kan bisa cepat tuh. Dari trauma sampai akhirnya muncul benar-benar yang sampai signifikan mengganggu penglihatan tuh bisa sampai 1 bahkan bulanan. Tapi kalau misalnya yang penyebabnya karena degeneratif tadi bisa sampai tahunan. Jadi Tahunan sebenarnya ya. salah satu penyakit yang stabil untuk progresivitasnya gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Tapi Pelan-pelan. pasti Iya. sebenarnya. Oke, dok, ini apakah katarak itu juga bisa penyakit keturunan nih dok? Misalkan orang tuanya kena katarak, kemungkinan anaknya besok bisa terkena atau gimana? Enggak ya. Jadi katarak itu sebenarnya degeneratif. Jadi meskipun orang tuanya terkena, jadi anaknya dengan faktor risiko yang hampir sama pun juga pasti akan terkena. Sebenarnya kan karena semua orang pasti akan kena exposure dari matahari, terus kemungkinan dia juga akan punya penyakit degeneratif yang sama. Jadi sebenarnya yang diturunkan itu lebih ke arah penyakit degeneratifnya. Jadi misalnya orang tua punya kencing manis nih, anaknya kan akan lebih berpotensi. Nah, itu yang akan meningkatkan risiko jadi katarak. Oh gitu. Ya. Kemudian pasien diabetes mellitus dengan katarak ada kaitannya sangat erat atau gimana dok? Berapa persentase misalkan pasien diabetes bisa sepenuhnya bisa terjadi katarak atau gimana gitu dok? Persentase kaitannya? Jadi sebenarnya kalau misalnya katarak itu dia bisa berdiri sendiri. Cuman dia bisa diperburuk progresivitasnya dengan kencing manis itu sendiri. Tapi pasien-pasien dengan
keadaan yang lensa jernih misalnya tanpa katarak, kencing manis pun bisa memunculkan katarak itu sendiri, jadi berdiri sendiri. Jadi saling tumpang tindih sebenarnya. Jadi ada hubungannya, ada kaitannya, Iya, Dok, jadi ya. sebenarnya akan lebih parah kalau misalnya pasiennya punya kencing manis tuh, gitu, akan lebih Iya, cepat. iya. Oke. Kalau mendengar ini, Dok, biasanya orang-orang tuh pada takut, Dok, untuk operasi katarak. Nah, kira-kira bisa disembuhkan nggak, Dok, tanpa operasi? Mungkin dengan pengobatan apa dulu gitu, bisa apa nggak, Dok? Jadi katarak itu kan ada 4 sampai 5 stage ya. Jadi untuk ya. katarak yang di awal sekali, yang tipis sekali, yang belum sampai mengganggu penglihatan, sebenarnya bisa dia pakai tetes. Tapi tujuannya tetes itu hanya tidak memperberat katarak yang sudah terjadi, sebenarnya kayak gitu. Hanya tidak memperberat Iya, ya, Dok, ya. cuman progresivitas kan akan tetap berjalan Iya, tuh. betul. Exposure tetap jalan, usia juga tetap jalan. Jadi biasanya meskipun ditetes, dia akan tetap jadi katarak yang stage selanjutnya, meskipun dia lebih lama mungkin ya Memperlambat durasinya. proses Betul. percepatannya itu ya, Dok, ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya di awal-awal nih stagingnya masih bisa pakai tetes, tapi kalau sudah stage yang 4, 5 itu enggak bisa sudah. Mau Harus enggak mau harus operasi tindakan ya, Dok, ya. operasi, betul. Oke. Banyak orang awam di luar sana itu berpikir operasi katarak ini berbahaya. Lah, proses penyembuhannya itu lama. Benar apa enggak sih, Dok? Statement yang kayak gitu benar apa enggak? Jadi kalau operasi katarak itu sebenarnya penyembuhannya, kalau luka ya, luka di kornea memang butuh 2 bulan sampai benar-benar dia kembali seperti jaringan semula. Cuman kalau misalnya operasi itu sendiri, dia 1 hari boleh pulang loh, gitu. Jadi enggak perlu untuk rawat inap dulu? Enggak perlu. Jadi kita operasi Iya, hari iya, ini iya, langsung iya. bisa pulang. Bisa pulang. Iya, dan di Operasinya? rumah langsung bisa dibuka. Oh, gitu. Iya, langsung bisa dibuka perbannya. Jadi enggak yang butuh perawatan khusus atau lama gitu, sebenarnya enggak gitu. Operasinya harus di ruang operasi atau gimana, Iya, Dok? betul. Harus di ruang Operasinya operasi harus di ya, ruang Dok, ya? operasi sekitar 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 Sampai menit. 30 Nah, menit. itu ya Sobat RSAM. Jadi nggak butuh waktu lama dengan Dokter Mita. Ya, kataraknya akan segera dioperasi dan bisa sehat kembali gitu ya. Dan seumpama ini, Dok, ada pasien nih penderita katarak mata kanan dan mata kiri. Nah, itu apakah sekaligus langsung dioperasi atau bareng nih, Dok, atau satu-satu dulu nih jaraknya antara mata satu dengan yang lainnya, apa butuh waktu berapa lama gitu, Dok? Jadi biasanya kalau matanya kedua-duanya ada katarak nih, biasanya harus lega artisnya satu-satu nih. Dari mata yang paling berat dulu. Oh, gitu. Jadi biasanya ditunggu paling cepat 2 minggu sampai lukanya baik, kita anggap stabil keadaannya, bisa mata satunya. Cuma normalnya untuk menunggu terus dengan berbagai macam persyaratan kan gitu ya. Biasanya 1 bulan sampai 2 bulan normalnya. 1 gitu. bulan Iya, sampai 2 tapi 2 minggu bulan. pun enggak masalah. Selama lukanya sudah bagus, keadaan mata yang setelah dioperasi juga bagus, bisa kita Bisa, lakukan operasi. ya. Iya, betul. Oke. Kemudian waktu yang tepat nih, Dok. Waktu yang tepat kapan dilakukan operasi katarak itu kapan? Jadi ada indikasi sebenarnya, Nah, ada itu indikasi dari gangguan penglihatan yang boleh dioperasi. Jadi biasanya kalau misalnya dokter mata bilangnya 6/18, jadi cukup melihat ukuran tulisan yang lumayan kecil gitu dan dia tidak bisa, dia mulai bisa nih diindikasikan untuk operasi katarak. Atau gampangnya ketika dia sudah mulai terganggu dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya nih dia supir driver gitu kan. Karena katarak dia mulai tidak bisa atau mulai silau dan tidak nyaman untuk melakukan aktivitasnya, pekerjaannya, atau merasa terancam, takut kenapa-napa. Nah, itu mulai bisa tuh diindikasikan untuk operasi. Gitu. Ya, oke. Kemudian ini, Dok, perawatannya, Dok. Ya, jika pasien post operasi katarak, bagaimana cara perawatannya? Kemudian apa aja sih hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan agar proses penyembuhannya tadi bisa pulih dengan cepat gitu, Dok? Ini salah satu yang paling sering nih ditanyain pasien nih, Dok boleh makan apa aja Dok? Gitu kan biasanya. Jadi sebenarnya yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kalau misalnya habis operasi katarak tidak ada pantangan makanan atau kalau orang Jawa bilangnya tuh tara gitu ya. Jadi kalau dokternya bilang semua makanan boleh, yang enggak boleh itu enggak makan. Gitu. Selama iya betul banget. Jadi semua makanan boleh, semakin tinggi protein semakin bagus, lukanya semakin cepat nutup. Obatnya jadi perawatannya itu gampang sekali. Yang penting obatnya diminum, obatnya ditetes, tidak boleh angkat-angkat berat,
itu aja, sesimpel itu, dan tidak boleh kena air 2 minggu. 2 Cukup minggu. itu aja. Kalau sebenarnya. ini dok, misalkan sekarang kan sukanya main HP nih dok, Iya, bisa betul. boleh nggak dok terpapar sinar ini HP misalkan? Oh gitu, yang dekat gitu ya. Sebenarnya enggak masalah sih selama dia tidak mengganggu posisi sebenarnya yang bermasalah itu. Karena kalau habis operasi katarak dia tidak boleh menunduk kan. Terus kalau Gitu. misalnya biasanya kita Iya, main iya. gadget kan enggak sadar begini nih. Ya. Nah, itu yang enggak boleh menunduk terlalu lama. Itu yang enggak boleh sebenarnya. Tuh. Next ini dok, selanjutnya nih pasien yang sudah operasi katarak nih dok, apakah kira-kira bisa tumbuh kembali nih dok, bisa keruh kembali nggak lensanya itu? Iya. Apakah sudah total sembuh nih, nggak akan bisa kena katarak lagi atau gimana? Iya, jadi kan sebenarnya matanya ada 2 nih. Iya. Kalau misalnya katarak dua-duanya operasinya 2 kali. Iya. Selesai tuh dok. Kayak gitu kan Iya. mikirnya. Ternyata ada yang namanya katarak kedua. Gitu. ada juga ya, Jadi dok, ya? meskipun operasinya sudah berhasil, sudah bagus, penglihatannya sudah jernih, ternyata lambat laun nanti bisa muncul katarak lagi di tempat yang berbeda. Oh, tempat yang Gitu, berbeda. Tempatnya berbeda, meskipun di satu area tapi lokasi Oh iya. pointingnya berbeda. Itu bisa muncul yang kedua. Nanti terapinya akan berbeda. Kalau pertama kan katarak kita operasi nih. Ya. Kalau misalnya katarak kedua kita harus laser. Oh. Gitu. Dan di Ali Mansur ada. Oh sudah ada. Iya, ada dong. Oh, sudah ada Ada dong. solusinya di RSAM ya, Iya. jadi nggak usah jauh-jauh. Yang rumahnya dekat sini bisa aja langsung ke Polimata RSAM bersama Dokter Mita ya, setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Kemudian tingkat keberhasilan operasinya dok, berapa persen untuk operasi katarak ini? Jadi operasi katarak ini sangat tergantung dengan pasien. Jadi keberhasilannya dari segi dokter, alat itu faktor yang sudah ada memang, sudah akan berulang. Tapi kalau pasien kan selalu baru. Iya. Jadi persentase keberhasilan sesuai dengan kooperatif dari pasien. Karena katarak itu biusnya lokal. Iya. Jadi semua pasien akan sadar. Oh. Jadi selama pasiennya, kalau orang Jawa bilangnya manut ya, Ya. sesuai dengan instruksi dokter, lihat ke atas ya ke atas, kanan kiri, atas bawah. Jadi selama pasiennya nanti sesuai dengan instruksi, insya Allah persentasenya tinggi. Biasanya di atas 80, amin. 80%, Jadi ya. itu pun tergantung pasien. Oh, jadi Gitu. anestesinya lokal ya dok ya, Iya, nggak lokal, semuanya ya. Betul sekali. Kadang itu banyak pasien yang setiap kali mau operasi pengennya di bios langsung dok, semua Iya, total betul. gitu Kan dok. sakit ya, Iya. sakit gitu kan. Jadi di bius lokal ya sobat RSAM. Kemudian ini dok, mungkin ada suplementasinya dok biar yang efektif untuk mencegah terjadinya katarak nih, untuk pencegahannya. Jadi kalau misalnya dari etologi kan katarak karena oksidasinya tinggi Iya. nih. Jadi kalau misalnya mau dari segi asupan bisa dipertimbangkan pakai antioksidan. Apapun mereknya nih, apapun mereknya yang penting antioksidan. Iya. Sebenarnya cukup dengan asupan makanan yang sehat sebenarnya Mbak Rima. Jadi kalau misalnya buah, sayur yang benar-benar yang berwarna, Iya, berwarna-warni itu semakin tinggi antioksidannya semakin bagus. Mungkin Itu bisa sih. disebutkan dok buah apa, kemudian Yang- atau sayur apa iya, sayur gitu. apa. Biasanya kan yang nilainya bagus gitu ya. nggak mahal-mahal banget gitu Iya, loh iya, dok, nggak yang mahal-mahal. mudah dijumpai setiap hari gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya ke pasar nih, lihat orang jualan sayur sama buah nih, pokoknya yang warnanya paling terang itu diambil aja. Oh, Misalnya gitu, jeruk terang jeruk. kan, ambil aja. Apel Stroberi gitu ya, dok ya. terang kan, pokoknya ambil aja. oke. Pokoknya warna hijau sekali, merah Wortel sekali, gitu, kuning dok sekali. ya. Betul, orange sekali boleh semuanya. Pokoknya yang berwarna. Yang berwarna cerah, Ya, diingat ya sobat betul. RSAM ya. Seperti Dokter Vita yang cerah setiap hari. Oke, dok, ini ya di luar tema nggak apa-apa ya dok Oh, ya? nggak apa-apa, boleh semuanya. Izin bertanya supaya sobat RSAM juga tahu operasi mata apa aja yang bisa dilakukan di RSAM. Jadi operasi mata di RSAM ini lumayan komplit ya, hampir semuanya bisa. Jadi dari segi katarak, glaukoma maupun trauma. Jadi semua hampir bisa di sini. Kecuali untuk operasi-operasi yang sekiranya butuh di rumah sakit tipe B. Seperti juling, mata juling itu belum bisa karena memang harus di rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi. Tapi hampir semua operasi di mata kita bisa lakukan. Bisa. Iya, betul. Oke, gitu ya. Dan ini di luar tema juga ya dok ya. Misalnya ada orang tua nih dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol dan sangat lama. Nah itu seringkali disebut diabetes retinopati ya dok ya. Betul. Nah penanganannya itu gimana dok kalau untuk itu?
Kalau diabetes retinopati sebenarnya kan juga staging ya. Ya. Jadi kalau di awal sekali bisa kita lakukan regulasi gula darah. Jadi kita kerjasama dengan dokter penyakit dalam untuk menurunkan gula darahnya. Selama gula darahnya terregulasi baik, kurang lebih 3 bulan di bawah 200 nih, Di bawah kemungkinan 200. staging dari retinopati diabetikum juga akan stabil di area tersebut. Cuman permasalahannya pasien ini susah kan dok, Iya. susah banget. Jadi akhirnya stagingnya akan tetap naik. Kalau sudah naik sekali di tahapan yang proliferatif atau di tahapan yang lebih tinggi lagi, mau tidak mau harus dilaser atau bahkan dioperasi. Dan itu tidak bisa di sini, harus di rumah sakit tipe B atau A bahkan di Surabaya. Gitu. Betul. Kalau di laser di sini tuh tetap ada pembedahan atau enggak dok? Enggak, kalau di Udah ada laser ya? itu di poli aja bisa. Poli ya. Iya. Oke. Gitu ya sobat RSAM, nggak perlu pembedahan, di laser aja di poli udah bisa ya. Canggih banget memang. Kemudian ini dok, pencegahan atau tindakan yang harus dilakukan sobat RSAM supaya mata tetap sehat sampai tua nanti, bisa melihat dengan terang dan tidak ada halangan suatu apapun nih dok. Ya mungkin bisa di-share kepada sobat RSAM pencegahannya yang bisa dilakukan apa dok? Jadi gini, kalau misalnya mau mata sehat sesuai usia ya, biasanya jangan terlalu diforsir. Sesuatu yang berlebihan kan tidak baik, ya kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita kerja 20 menit, mau tidak mau ya harus istirahatnya 20 detik. 20 detik dengan cara lihat 20 feet atau 6 meter. Jadi lihat ke arah jauh, ke arah yang luas. Dengan pencahayaan yang cukup. Sebenarnya cukup di tahapan itu sih, Mbak Nima. Karena sebenarnya awal muasal gangguan mata itu karena proses overuse dari matanya. Jadi terlalu capek, biasanya kayak gitu. Iya. Atau kalau misalnya dari segi yang penyakit ya berarti dihindari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pada mata. Berarti kayak kencing manis, terus diabetes. Berarti kalau kencing manis ya dikurangi garamnya. Kalau misalnya diabetes kurangi gulanya kayak gitu. Ya. Seperti itu ya, mungkin ini juga tips juga bagi yang mungkin kerjanya di depan komputer sering-sering nih ya, mungkin bisa nanti tips dari dokter Mita tadi dipakai juga. Jadi kalau capek bisa langsung lihat nih arah berapa tadi, 6 meter ya dok ya? Iya betul, karena 6 meter gitu ya. Dok, ini kayaknya ada notifikasi yang masuk nih dok. Ini ada yang komen bahwa ini dok, kalau misalkan minus nih matanya, ini perlu kontrol berapa bulan sekali nih dok? Nih ada pertanyaan gitu dok. Ya, jadi minus itu salah satu gangguan penglihatan yang bisa diobati dengan kacamata. Cuman kalau misalnya sudah dicek kacamata dan sudah nyaman, biasanya akan diberikan informasi untuk kontrol berkala 3 sampai 6 bulan sekali. Karena dianggap 3 sampai 6 bulan sekali itu akan ada perubahan ukuran. Meskipun tidak semuanya sama, tapi paling tidak ketika cek ulang atau kontrol 3-6 bulan sekali dan penglihatannya masih bagus dengan kacamata yang lama, aktivitas akan tidak terganggu. Gitu. Jadi 3 sampai 6 bulan sekali ya kontrol ya dok ya. Dan ini dok, para ibu-ibu di sana, di luar sana yang punya baby nih dok, ini kan anak-anak nggak bisa menyampaikan, kalau misalkan sakit kan enggak bisa ngomong ya dok ya. Betul. Untuk mengetahui matanya masih sehat atau enggak, mungkin ada caranya yang perlu diperhatikan di rumah itu gimana dok? Ada Jadi tipsnya? Biasanya kalau anak kecil kan akan lebih cenderung suka lihat TV atau gadget kan. Iya betul. Jadi kita lihat dari pola dia ngelihat TV atau gadgetnya. Ketika anak ibu-ibu atau bapak-bapak mulai memicingkan mata saat melihat yang sebenarnya biasanya tidak melakukan proses memicingkan mata, terus akhirnya dia memicingkan mata begini, terlihat kan ya gini, gitu. Lah itu mulai dipikir nih kemungkinan apa jangan-jangan ada gangguan refraksi ya yang butuh kacamata, boleh langsung dibawa ke kami. Gitu. Salah satu caranya seperti itu ya sobat RSAM. Gitu. Kayaknya ini sudah terbaca semua nih dok. Komen-komen dari sobat RSAM di luar sana. Oke ya, untuk penutupnya dok, mungkin ada pesan buat sobat RSAM seputar katarak yang lain nih, monggo disampaikan dokter ya. Jadi ini biasanya saya berikan pesan ini di akhir podcast, tapi saya izin ini ya, ngintip-ngintip. Ini mau podcast dimanapun dan berapapun saya selalu ngintip karena enggak hafal-hafal. Jadi kayak gini. Jadi si Henry David pernah bilang, mata adalah permata jiwa dan raga gitu. Jadi sebelum sakit akan lebih baik kalau misalnya kita diperiksakan secara berkala, ya kan. Tapi kalau misalnya pun nanti secara pemeriksaan berkala itu ada gejala, kami bisa atasi segera. Harapannya seperti itu. Jadi
sebelum sakit, mari kita periksa. Oke, jadi sebelum sakit, mari kita periksa ke dokter mata, ya. Oke dokter, demikian sobat pembahasan kita tentang katarak. Seru sekali, banyak informasi yang kita dapatkan dari dokter Mita. Semoga informasi yang sudah diberikan dokter Mita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya dokter. Termasuk sobat RSHM yang ingin bertanya seputar kesehatan ataupun request tema podcast selanjutnya, bisa aja langsung komen di bawah ini ya, komen di bawah ini. Dan ada sedikit pantun nih dok. Oh ya, boleh. Naik kereta pergi ke telaga. Cakep. Nah, tangkap ikan buat dokter Mita. Cakep. Kesehatan mata wajib dijaga supaya bisa melihat indahnya alam semesta ya. Oke, sobat RSHM jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube, Facebook dan TikTok karena banyak sekali informasi yang Anda dapatkan di sana. Baik, dan kini sudah sampai di penghujung acara. Saya adalah Tunikmah dan Dokter Mita Putri Utami, spesialis mata. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Alman selanjutnya. Stay safe and healthy. RSUD Ali Mansur melayani sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.